Ya, yaitu ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana tanggapan kamu tentang siswa yang memotong pembicaraan teman? Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kobus Abijaniago dari Alpus Radio. Dan saya Fabian Muhammad Shene dari Fox 41 Talks, Loud and Clear. Jadi di episode kali ini kita akan membahas etika nih. Kalian udah tahu belum etika itu apa? Jadi, berdasarkan apa yang diajarkan oleh di sekolah kami yaitu Al-Azhar, etika itu selalu berhubungan dengan adab. Jadi etika adalah sebuah adab yang harus kita patuhi dan atau aturan-aturan dalam masyarakat yang harus kita patuhi. Oh gitu, berarti mirip ya sama adab yang diajarkan oleh sekolah kita. Iya benar. Oh iya, kita juga udah ada narasumber hebat loh. Perkenalkan, ini adalah Muhammad Hilmi Hanif. Benar sekali saudara, nama saya adalah Muhammad Hilmi Hanif. Saya datang sebagai perwakilan murid-murid SMP Samaran 1. Kalian tahu gak sih kalau Muhammad Hilmi Hanif ini pernah menang dalam lomba Olimpiade Matematika di Bangkok? Ya benar sekali. Saya waktu itu mendapatkan medali bronze dan itu sangat terhormat menurut saya. Karena memang medali bronze itu ya lumayan susah untuk didapatkan. Nah, Kalau dari Al-Azhar ada Laila Zahra Al-Maruki nih. Dia ternyata hobi main piano loh. Oke, daripada lama-lama, kita masuk saja ya ke pertanyaannya. Iya. Oke, saya bakal mulai dari pertanyaan pertama, yaitu apa kesan kamu saat pertama kali PTM? Karena mengingat sebelumnya dilakukan pembelajaran online. Kesan, saya izin menjawab ya. Iya. Kesan pertama saya dalam PTM itu, ya saya kaget. Awalnya ini kita ini kayak sehari itu natap layar. Tiba-tiba saja ini kita ini sudah menatap guru gitu, menatap orang lain. Yang sebelum-sebelumnya lagi itu kan PJJ kan. PJJ itu udah di COVID itu kan gak boleh natap orang. Sekarang kita malah harus natap orang karena memang PTM. Jadi kesan saya itu ya menurut saya lebih enak natap orang gitu. Kayak kalau ngomong sama handphone buat Zoom atau Google Meet itu berasa kayak ngomong sama diri sendiri, bener-bener gak ada yang diajak ngobrol. Terus kadang-kadang juga sinyal kita kayak nge-lag gitu. Nge-lag banget ya, benar-benar. Kayak tidak bisa berkomunikasi gitu. Betul. Kayak nge-lag gitu, jadinya waktu mau nanya, wah 1 tambah 1 berapa? Gurunya malah kenapa? Benar sekali. Iya, jadi bisa komunikasi ya. Iya, betul banget. Nah, kalau menurut Laila gimana? Tadi Pertanyaannya, apa kesan kamu saat pertama kali PTM? Karena mengingat sebelumnya dilakukan pembelajaran online. enjoy sih karena kan nggak terhalang sama COVID kan. Terus aku juga ada punya teman jadi ya enjoy aja. Oh, enjoy aja ya. Nah, Oke, saya juga ada pertanyaan nih. Menurut kalian penting nggak sih adanya etika itu? Aku dulu ya. Oke. Menurut aku ini penting sih karena kan apa ya? Karena kita bisa berhubungan baik sama orang lain maupun orang asing atau orang yang lebih dengan kita. Oke, gantian aku yang menjawab. Oke, boleh. Etika itu ya seperti sikap gitu. Etika itu sangat berperan penting untuk menjaga image kita dari orang lain, image kita dari pandangan-pandangan buruk terhadap orang dan gibah. Jadi kita harus memiliki etika agar orang-orang memandang baik diri kita, terutama terhadap yang lebih tua seperti guru-guru atau kepala sekolah dan sebagainya. Kita harus bisa memiliki etika terhadap sesama umur, di bawah umur, dan yang di atas umur. Oh, jadi agar orang-orang itu bisa berbuat baik ke terhadap kamu karena mereka sudah mengenal kamu gitu kalau Iya. kamu itu baik. Oke, saya lanjut ke kalian sudah selesai jawab kan? Iya, sudah. Tidak ada yang bertambahkan. Oke, saya bakal move on ke pertanyaan ketiga. Bagaimana tanggapan kamu tentang siswa yang tidak mematuhi aturan sekolah? Oke, mulai dari saya dulu ya. Boleh. Di sini saya dengan sangat jujur nih, saya waktu sholat Jumat ngelihat banget
ngelihat banyak banget orang yang kabur dari sholat Jumat, yang melakukan apa aja cuma biar bisa nggak sholat Jumat. Menurut saya itu agak gimana ya, sholat Jumat itu ya sholat yang penting gitu. Kamu ngapain kabur gitu dari sholat Jumat? Saya juga bener-bener gak suka gitu kalau ada yang melanggar peraturan. Orang udah susah-susah buat peraturan sampai dedikasiin sebagian dari waktunya buat ngawasin orang-orang itu, malah dilanggar. Kan jadi agak kesel gitu ya. Apalagi waktu yang kabur sholat Jumatnya bareng-bareng gitu kan, kayak dalam grup lagu Oh iya, ngajak teman kita. iya, ngajak temennya juga. Hanya demi kesenangan mereka ya. Iya, padahal ya ngapain gitu skip sholat Jumat gitu, ada yang dapat dosa. Benar. Iya. Oke, mungkin Mayra bisa jawab. Menurut aku itu nggak patut dicontoh ya, soalnya kan Benar. itu nambah dosa juga, nambah etika yang nggak baik juga. Oke. Ya, aku mau nanya lagi nih, apa sih manfaat dari beretika itu? Apa yang bisa kalian dapat dari beretika? Saya jawab duluan ya. Ya, jadi beretika itu ya sangat bermanfaat gitu, terutama kalau bertemu dengan orang-orang baru gitu. Kayak misalnya itu kita ke Singapura deh. Nah, kita di Singapura kan kita udah tahu sendiri kan negara orang. Terus ini tanahnya juga bukan tanah punya Pak Jokowi, tapi punya presiden di sana. Tanah Singapura itu ya beda dari kita, jadi kita harus menjaga etika di sana. Contohnya saja nih, SCBD. Kalian pasti kiranya SCBD Sudirman Central Business District, bukan. Ini Sudirman, Citayam, Bojong gitu kan. Nah, orang-orang SCBD ini harus menjaga etika di duku atas ini. Mereka mungkin kiranya itu duku atas ini kafe gitu, nongkrong, hotel, buat kesenangan dalam duniawi. Tapi enggak, sebenarnya duku atas ini juga dulu ini perumahan itu di duku atas, dia sudah jadi tempat kafe buat para orang SCBD ini. Nah, orang-orang SCBD ini menurut saya ini mereka ya menjaga etika gitu, karena ini tanah bukan rumah mereka, ini adalah ya rumah orang. Jadi mereka harus berpikir-pikir lagi gitu loh, untuk berteriak-teriak gitu, mencoret-coret terus kesurupan ya. Saya sempat melihat ada kasus SCBD kesurupan di duku atas. Ya, sampai polisi ada di mana-mana loh. Mungkin beneran ini cerita asli militer. Polisi Polda dari SCBD yang asli ke SCBD yang Bojonggede ya juga datang, terus dari Istana Presiden juga ada, terus ada pemadam kebakaran, ambulans ya, banyak lagi SCBD itu karena memang tempat viral. Terus kita tahu sendiri siklus viral di Indonesia itu sosmed viral mati ya. Iya, gitu. itu yang masih prosedurnya. Iya, memang orang-orang SCBD ini harus menjaga etika di kayak misalnya daerah orang gitu, menjaga etika ya seperti tidak usah teriak-teriak gitu, terus tidak usah catwalk gitu. Masanya ya itu di situ juga ada orang kerja, kantor Kimia Farma juga ada di situ. Itu kan tempat orang kerja ya. Iya, terus baru kemarin nih ada juga pawai nih yang benar-benar memblokir jalanan. Itu nggak bisa tuh, soalnya ada orang ya, ada yang kerja di hotel, ada yang kerja di kafe, ada yang kerja di kantor, ada yang tinggal di situ, ya mobilitasnya jadi terganggu. Iya, mobilitasnya terganggu karena biasanya banyak motor yang parkir di jalan kan. Iya, itu menurut saya sendiri bukan bermaksud apa-apa ya, etikanya agak kurang karena memang memblokir fasilitas umum. Iya, mengganggu orang lain gitu ya. Iya, meskipun pawainya ya tentang itu agama Islam ya, tapi bisa pawai di Monas kan, Monas gede itu ya. Ya kalau dari Laila gimana? Tadi manfaat beretika ya. Iya. Manfaat beretika itu kayak kita bisa memberi contoh ke orang lain, terus bisa apa ya, bisa lebih baik juga lah ke depan. Agar orang lain itu bisa menjadi baik dan membuat dunia semakin damai. Iya, benar. Oke. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya Lazat, ada beberapa adab yang sudah diajarkan. Adab apa yang sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Dulu ya. Oke, silakan. Kalau aku kayak saling memberi contoh kepada guru, teman atau enggak staf sekolah. Jadi tentang kesopanan ya? Ya. Kesopanan. Kalau sudah ini bisa jawab. Oke, saya akan menjawab. Jadi pertama-tama ada masuk kelas itu ya kita berpakaian rapi seperti ini. Tidak ada tuh yang namanya baju dikeluarin, baju diketatin atau malah nggak pakai seragam sama sekali. Ya, gitu. Habis itu kita masuk kelas, kita masuknya ketok. Kalau ada yang jawab, buka pintu banget. Assalamualaikum Bapak Ibu Guru atau Assalamualaikum murid. Habis itu kita cari tempat meja terus duduk. Kalau misalnya guru juga lagi jelasin kayak misalnya bola basket adalah permainan bola besar. Bola basket dimainkan oleh liga-liga profesional ya. Kita dengarkan gitu. Kita jangan malah main TikTok terus main game, main YouTube. Ya, banyak itu nggak beretika itu namanya. Itu namanya kurang ajar. Soalnya guru udah mendedikasikan waktunya untuk menjelaskan bola basket adalah permainan bola besar, kita malah nggak dengerin, malah bukan TikTok, scroll FYP. Jadi kita
ya adabnya itu ya menghargai yang lebih tua, terus juga menghargai sesama umur dan menghargai yang ada di bawah-bawah umur kita. Oke. Nah, kalian udah pernah dengar belum nih kebiasaan 3S? Senyum, sapa, salam. Nah, itu saat ini kebiasaan 3S sudah mulai hilang di kalangan anak muda. Menurut kalian apa sih yang bisa dilakukan untuk membangkitkan kebiasaan 3S itu? Aku dulu ya. Oke, Mungkin kita selalu welcome ke orang yang pengen bertemu sama kita, terus friendly juga, sama sopan aja. Kalau Hilmi gimana? Ya mungkin karena memang remaja ya, kan kita tahu sendiri tuh siklus ini anak kecil, remaja dan dewasa. Anak kecil itu biasanya mereka mikirnya main-main doang lah. Mereka juga nggak tahu ada apaan, main apa, atau aku main doang belajar. Apa tuh? Nah itu pikiran anak kecil. Seiring tumbuh ke remaja itu ya pikirannya udah mulai dewasa gitu, udah mulai mikir masa depan kayak misal wah enak nih kayaknya sekolah di SMAN 8 gitu, soalnya lebih berkompetisi, lebih seru kayak gitu. Habis itu pikirin masa depan juga, nanti kerjanya aku mau jadi ini deh, pemain bola basket gitu, atau enggak aku mau jadi pemain futsal seperti Ronaldo Messi. Kan itu remaja pikiran kayak itu pro-nya, kontranya mereka main kelompok ya. Jadi mereka bener-bener ngomongnya itu ya sama kelompoknya doang, sama yang bukan kelompoknya doang. Iya, mereka bener-bener ya mainnya kelompok kayak aku yang tadi soal jumat mereka kelompok kan, gak sendiri-sendiri. Iya. Kaburnya berkelompok ya, bukan sendiri. Kabur sendiri ya sama aja kabur ke angka berantan ya, emang remaja sukanya main kelompok. Terus dewasa ya kita menurut saya sendiri ya tergantung dari remajanya. Kalau dari remajanya udah fine aja ya dewasa jadi orang berdewasa, habis itu wise bahasa Inggrisnya. Wise ya. Udah bisa ini ya, bijak ya. Ya, and intelligence. Habis itu kalau ya jalannya ke arah buruk ya jadilah ini. Terus buruknya itu ya kayak koruptor itu kita tahu sendiri di sekolahnya ranking 1 tapi ranking 1-nya nyontek. Dia nyontek. Oh itu jadi udah dari awal tuh udah ada bibit-bibitnya gitu. Iya. Betul. Ya kita lihat itu kayak orang dewasa itu ya dari remajanya, kalau remaja cuma nyontek, gedenya jadi apa? Koruptor. Soalnya ranking 1, koruptor itu pintar tapi suka bohong. Nah, habis itu kalau enggak ya kita jadi jambret pada umumnya. Ya kayak di jalanan itu kan dijambret kan, karena mungkin kalau di antara nggak diajarin atau memang dia lagi butuh sih, kita benar-benar bisa main hakim sendiri. Jadi kebiasaan juga itu memang penting ya untuk tadi ada sendiri gitu. Iya. Oke. Bagaimana tanggapan kamu tentang siswa yang menyela temannya saat berbicara? Menurut aku itu sikap yang gak sopan banget ya, karena misalnya lagi serius berbicara yang terkelautan, terus kita nyela gitu. Ya misal lagi ngomong kayak gini, tadi kamu lagi jawab terus saya salah gitu. Iya gitu. Kalau dari Irmi gimana? Oke, saya mau cerita sedikit. Dulu kan sempat ada tren ya kayak melarang kata anjay dari Lutfi Agizal. Iya. Saya sempat nonton podcastnya Lutfi Agizal tuh, kan dia lagi interview sama dokter bahasawan kan gitu. Terus dia mencela mulu dia, Lutfi Agizal itu mencela dokter bahasanya, kayak dokter bahasanya oke, jadi dalam bahasa Indonesia. Bentar Pak. Oh, jadi dalam bahasa Indonesia ya guys. Oke, lanjutkan Pak. Oke, dalam bahasa Indonesia. Oh, bentar Pak. Oke. Jadi begitu ya guys kata dokternya, gitu. Kalian dengernya enak gak kalau Enggak enak tuh enggak enak banget. Iya, makanya ya dari kasusnya Lutfi Agizal kita bisa lihat yang enaknya itu cuma yang potong doang, kalau yang dipotong sama yang nonton juga nggak enak. Iya. Benar sekali. Iya. Itu saja ini. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kalian pernah nggak sih mengalami hal menyenangkan atau mungkin menarik gitu di masa sekolah PTM? Silakan mau jawab dulu. Kalau menurut aku kan baru banget ya di daerah, jadi aku kayak Belum ada pengalamannya. Kalau misal di sekolah sebelumnya ada pengalaman menarik nggak? ada. Apa pengalaman menarik yang bisa kamu ceritakan? Iya. Mungkin yang pas temen aku berantem di kantin kali ya. Berantem? Iya. Wah, itu pasti pakai ketika gitu. Iya, kurang banget ya di kantin. Itu enggak kamu stop atau apa berantem? Aku biarin aja. Kan ada orang. Kalau dari Irmi gimana? Nah, pengalaman ini aku bukan terus apa, ya, tapi aku emang dari TK di Al-Azhar gitu, jadi tahu banget itu sekolahnya kayak gimana. Nah, kayak waktu TK itu kan kita main-main, nah itu menyenangkan banget tuh TK tuh main-main kayak main kapal-kapalan, jatuh kalah gitu. Terus SD kita udah mulai belajar 1 tambah 1 2 tambah 2 3 kali 2, nah gitu SD. Terus SMP ya kita
ya udah mulai belajar membagi waktu untuk persiapan dulu untuk SMA. SMA kan nanti biasanya banyak membagi waktu banyak lagi ya. SMP ya kita mau bagi waktunya kayak kapan ini apa sih namanya belajar matematika, IPA, PDOK gitu-gitu, terus kapan juga berhemat-hemat gitu ke mall-mall itu. Kayak yang bagian seru dari SMP itu kita ini, jadi kalau anak kecil itu kan itu dia apa sih namanya ada yang namanya freedom and tanggung jawab gitu. Ada kebebasan sama tanggung jawab. Kan anak TK kan kebebasannya kan nggak ada kan dipantau mulu, tapi dia juga tanggung jawabnya nggak ada. Kalau anak SMP nih, aku bicara spesifik SMP aja, nggak perlu sampai dewasa urusan nanti itu. Ya dia tanggung jawabnya itu kayak ya udah mulai ada gitu, tapi dia juga kebebasannya udah mulai ada. Kebebasannya maksud apa? Emangnya waktu SD kita dibolehin ke sensi gitu kan, sendirian waktu kelas 1? Nggak boleh itu. Iya nggak boleh. Tapi sama orang tua ya itu. Iya benar nggak boleh. Tapi ini SMP kita udah mulai ada kebebasan gitu, udah kebebasan mah minta uang jajan dong. Pas itu kebebasan mah minta uang buat ke sensi dong mah. Ya gitu kan, sensi kan emang mau isinya anak kampus gitu. Kalau Al-Azhar mungkin di Mall Sumarekon Serpong ya itu misalkan, atau ke mall itu di STC itu. Nah ya itu kita yang mulai memiliki kebebasan itu, the fun part is ya kebebasannya itu. Kita udah mulai ada kebebasan tanpa tanggung jawab yang gede-gede banget gitu. Kan waktu dewasa kita bebas banget, tapi kan tanggung jawabnya juga gede banget gitu. Iya. Jadi ini kayak masa transisinya gitu ya. Iya betul. Transisi antara kebebasan dan tanggung jawab. Iya. Oke, pengalaman yang pertanyaan yang terakhir. Apakah ada pesan atau kesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman? Oke. Mungkin semangat sama tahun pembelajaran tahun ini dan seterusnya, terus semoga kita saling suportif aja sih. Cukup aja. Kalau dari Ilmi? Iya, pokoknya kalian ya semangat belajar, semangat bermain, pokoknya semangat saja intinya. Dan ya jangan memilih-milih teman juga lah. Kita harus semangat pada semuanya, semangat pada pelajaran, semangat pada teman, semangat pada bermain, semangat pada orang tua, semangat pada keluarga, semangat semuanya pokoknya. Dan jangan lupa memasukkan etika di situ. Iya. Ada. Iya. Meskipun teman dekat ya juga ada etikanya sedikit. Iya, ada etikanya. Oke. Karena sudah selesai semua pertanyaannya, yang bisa disimpulkan adalah etika itu sebenarnya harus diajarkan dari sejak kita dini. Jadi kita dari TK, SD itu udah diajarkan etika. Karena kalau misalnya kita udah makin gede, makin udah SMA gitu atau kuliah, kalau etika itu nggak ada itu bisa berbahaya sekali. Misal para koruptor itu kan nanti tidak ada etika, mereka jadi korup seperti itu. Ya, jadi kesimpulannya etika itu sangat penting ya untuk kehidupan bermasyarakat, sangat dibutuhkan etika. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata maupun lisan. Saya sangat ingin berterima kasih kepada dua narasumber kami, yaitu Hilmi dan Laila. Terima kasih juga Kobus karena telah menemani waktu saya untuk berbincang-bincang gitu. Saya ya seneng gitu ada orang yang bisa berbincang-bincang, terus orangnya juga asik gitu ya. Saya Kobus Abijay Niago dari Alpus Radio. Dan saya Fabian Shene dari Vox 41 Talks, loud and clear. Pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.